Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, berjumpa kembali dengan Abah di channel YouTube MTS 3 TV ya. Nah, ini sini di situ Cigayonggong, Abah lagi ini untuk memulai acara lagi PKB. Ya, PKB itu pengembangan ke profesi yang berkelanjutan yang minggu kemarin udah selesai dan sekarang tahap kedua. Lihat acaranya akan segera dimulai. Mudah-mudahan acaranya lancar. Acaranya ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Saling dulu. Saling dulu tante. Saling dulu. Baik pemirsa, itu tadi pemateri sudah datang. Beliau dari Ketua Pokjawas ya, kelompok kerja pengawas akan mengisi materi pada kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan. Stop ya. Stop lagi. Hari ini yang dapatkan tidak tahu jalan makanya dikirim. Kirim Bapak ini WhatsApp lokasi. Baik pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi acara akan segera wabarakatuh. dimulai. Kita saksikan tayangan berikutnya, sudah datang pemateri. Bismillah, alhamdulillah, hadana lihada wa makunna lina tadiya laula an hadzanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak Kepala MTSN Negeri 2 dan MTSN Negeri 3 yang kami hormati, juga rekan-rekan para kepala MTS sewilayah selatan, KKM MTSN 2 dan MTSN 3 juga yang kami hormati. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini berkat izin dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita dapat melaksanakan lagi agenda yang sungguh sangat luar biasa, yaitu pertemuan kedua dalam program pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Mudah-mudahan ini menjadi satu momen media kita untuk lebih meningkatkan nilai juang kita, nilai profesionalitas kita, dan membangun kepribadian menuju ke wirausaha. Amis Tamas SAG MPDI, tempat tanggal lahir Subang, tanggal 12 bulan Maret tahun 1969. Status perkawinan sudah kawin. Jabatan terakhir beliau adalah sebagai pengawas sekolah Madya RAMI dan MD Awaliyah pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Pendidikan terakhir beliau adalah S2 Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang tahun 2009. Adapun satuan kerja beliau adalah kantor Kementerian Agama Kabupaten Subang. Beliau beralamat tempat tinggal rumah yaitu di Jalan Kalentambo 2 RT 06 RW 02 Kelurahan Desa Kalentambo, Kecamatan Pusaka Negara Kabupaten Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwwata illa billah, ma ba'du. Yang saya hormati panitia kegiatan PKB MTS Kabupaten Subang. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 3 dan 2 atau dibalik 2 dan 3, dan juga Bapak Ibu para kepala madrasah dan peserta kegiatan PKB KKM MTS Kabupaten Subang. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan program dari Kementerian Agama. Sekolah harus dibulak-balik itu aturan tentang kepala sekolah sampai ngelotok di luar kepala atau di luar rambut atau di luar mana saja, yang penting mah ngelotok, tak itu inti nama. 3 rambutan Aceh ngelotok atau rambutan orang di ngelotok. Tuh kenapa boro-boro mikirkan kos gitu. Penting nama orang mah
Rio, Nekem, ya, kawasan sekolah, selesai nukar itu meliur, kau orang lagi ke kapal kos itu lah. Tapi inilah adalah tuntutan, karena kontrak kita adalah demikian. Satu, harus bisa mengembangkan madrasah. Pasti kena itu mapan tuh di bejaan kos gitu, ngerti orang ya, tepati-pati orang siap jadi kepala sekolah teh, ke saya di hati orang teh saya. Tuh kudu di bejaan gitu guys, pinter dan ayu dan mampu sebagai kepala madrasah. Takem pimpinan orang teh, jadilah bapak ibu. Nah, baru orang teh buka-buka, oh tugasnya cina berat orang teh, ngomong banget ya, ngomong bla 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 bla, sehingga kalau itu jangan nyawa-nyawa sekitar orang jadi ente. Bukan begitu Pak, saya kebagian tugas saja. Ya, dan semoga saya pernah tadi sebutkan, pernah jadi guru, pernah jadi kepala sekolah, minimalnya ini insya Allah itu ya sedikitnya walaupun perbedaan jenjang itu hampir sama. Termasuk penilaian juga hampir sama, dari jenjang MTS ke atasnya aliyah, ke bawahnya MI atau NA sama. Jadi di situ tidak dipilah-pilah ini undang atau PNA tentang etik, tidak ada. Di situ ada PNA itu tentang kepala sekolah. Jadi kepala sekolah dari level jenjang dari yang bawah sampai ke MA itu sama aturannya. Ini juga perlu kita ketahui, maksudnya ini maksudnya membuka tentang di apa namanya itu pengembangan madrasahnya. Mungkin belum bangun, bisa jadi, mungkin masih biasa-biasa baik. Yang penting lah orang melaksanakan kegiatan itu selesai di sekolah. Ya, terkait dengan kewirausahaan dan apa saja, tentunya saya nggak bisa sampaikan karena memang Bapak Ibu juga sudah tahu apa kira-kira Pak praktek kewirausahaan anak. Hanya Pak, satu itu udah tugas on satu Pak. Oh, tugas on satu itu? Udah. Tapi mencoba membaca keadaan sekolah Bapak, di mana Bapak Ibu memimpin madrasah itu, praktek kewirausahaannya seperti apa? Terima kasih atas kesempatannya. Hasil kegiatan kami selama di MTS setelah pembukaan di awal, ada beberapa kegiatan Pak yang sudah kami lakukan. Yang pertama, di kami sudah berdiri koperasi guru, ya sudah sekian lama Pak, meskipun ya maju mundur, lebih sering mundurnya Pak daripada majunya gitu. Turun naik lebih sering turunnya daripada naik. Jadi sering mundur ya. Itu sedang berjalan Pak. Kemudian yang kami mencoba berusaha bekerja sama dengan pihak lain, dan ini sudah berjalan. Alhamdulillah di kami ada Aqua Pak, dan ada CSR-nya, bekerjasama dengan orang yang lembaga yang ditunjuk oleh Aqua. Jadi kami punya kegiatan, ada Green School, pemeliharaan bibit pohon ras, dan si anak belajar nanam sayuran yang hasilnya dijual kepada orang tuanya dan jual paksa kepada guru-guru. Tidak ada paksa itu. Jadi si anak memaksa guru harus beli sayuran gitu. Jadi upayakan kepada guru-guru lah. Kalau dipaksa nanti ada merasa ini ya akan bahasa di kami jual dedet gitu Pak. Yang sekarang sedang dirancang adalah operasi siswa. Ya, alhamdulillah. Sampai dari LGK sampai floating market Pak. Kebetulan luar biasa sekali ternyata. Makanya perlu ini diungkap, itu digali gitu, perlu ini. Kebetulan pengurus yayasan Pak, jadi orang-orang yang ada di perusahaan alhamdulillah bisa membantu kita ya. Dari mulai sekarang anak ini biasanya hari Minggu itu ada untuk kebersihan atau berangkat ke tempat wisata, anak sambil bermain dan sambil membersihkan dari kote dan sebagainya itu. Dan lain-lain, terutama untuk memusnahkan masalah potensi kewirausahaan di lingkungan sekolah. Yang sudah berjalan adalah koperasi siswa seperti biasa, meskipun kami belum punya badan hukum yang resmi,
badan hukumnya mungkin ikut ke yayasan, mungkin itu ya Pak. Itu sudah berjalan. Yang kendala yang dirasakan di sekolah kami adalah persaingan yang sangat ketat, di mana ada kalanya pedagang dari luar itu masuk ke lingkungan wilayah sekolah. Untuk masalah kameramen, editor, penayangan, upload itu masih di sistem sama 2 orang. Jadi untuk kemarin kami dirapatkan siapa yang jadi kameramen, siapa yang jadi editor, terus penyiar. Saya bintang iklan aja Pak. Jadi posisinya sekarang saya peserta Pak. Artinya begini, kami panitia itu mempunyai rancangan ya, karena tugas-tugas. Nanti dikhawatirkan bahwa ketua beserta sekretaris itu hanya nyuruh saja, tidak memberikan contoh. Makanya saya menjelaskan sebagai peserta dari MTS Negeri 3 Subang, mewakili negeri lah, bahwa kami itu secara kewirausahaan, artinya awalnya itu tidak langsung mencari berbentuk finansial. Kami promosi dulu sekolah dengan menugaskan tim yang hampir seluruh guru terlibat untuk berkeliling ke MI dan SD sebanyak 32 ya. Ketika saya awal diangkat itu kami berpromosi membawa brosur memperkenalkan MTS 3 ke 32 MI dan SD sampai ke Aul ya di sana. Jadi mohon maaf ke sekolah swasta, dan itu ternyata berefek juga, ternyata siswa banyak. Itu kan salah satu kewirausahaan. Bahkan mendapatkan transport guru. Itu apa? Itu rekor juga di Kabupaten Subang. Terus ada yang berani sampai sekarang kepala yang lain telepon saya, Pak, kalau bantuin apa? Salahnya bukan banyak uangnya, uang yang buat saku saya dikurangi berarti. Jadi dibagi-bagi, diopenkan ke yang maaf. Itu koperasi siswa di negeri itu maaf, penghasilannya itu gede Pak. Ya lumayan lah, bisa ajak ke Jogja juga bisa. Asal kepalanya mau aja dilepasin. Itu maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari MTS Ikhlas Neglasari mencoba memaparkan apa yang ada di MTS Ikhlas kami. Yang berurusan dengan kewirausahaan dari segala bidang ya diusahakan. Tapi ya hasilnya bermacam-macam. Yang pertama ini dulu ya, kewirausahaan yang sudah berjalan walaupun tidak maksimal, karena itulah usaha kami. Yang pertama, kenapa di MTS saya itu yang lebih menonjol itu bukan agama ya, gak banyak agama, yaitu di bidang seni dan pramuka. Ya. Di bidang seni udah pernah tampil di mana, kemudian udah berprestasi? Enggak berprestasi makanya. Baru di sekitar kecamatan, sekitar desa itu aja. Bagus juga nih. Pak Lurah dan usaha Lurah. Karena kerjasama karena memang di sana daerah wisata. Pejabat Kemenak dari pusat pernah datang, Pak, 2 atau 3 bis dan minta dispen, kebetulan oleh yayasan diizinkan, dan kebetulan sampai saat ini masih memberikan dispen 50%. Ini luar biasa. Berada di MTS Gunawati, tapi sedikit akan saling mengingatkan di antara kita tentang kewirausahaan itu. Awal lihat ayat ekonominya itu terdapat dalam Al-Quran yang berbunyi fantashiru fil ardi, pertama ini. Yang kedua tentang faidah farokda fanisob, itu tentang ayat ekonomi kita. Pribadi ya, itu ya, bagaimana kepala madrasah itu menguasai itu semua. Yang kedua tentang media, jelas
dan yang ketiga tentang sosial. Kalau kewirausahaan paling begini sebetulnya, bukan pelaku kepala madrasah itu, tapi dia motivator terhadap sumber daya sekolah, dan juga bekerja sama dengan pihak pemerintahan terkait dengan seni ya, budaya yang ada di madrasah, sehingga bisa tertarik kepada desa itu. Nyumbangkanlah segala alat peraga dan sebagainya untuk di kesenian dan sebagainya. Itu semuanya adalah sudah ada di kita, dan itu memang perlu dikembangkan ya, perlu dikembangkan. Kemudian juga tadi dari Bapak Harun, iya, terima kasih. MTS Rumnawati, Pak. MTS Rumnawati, ya, tepuk tangan nih Pak. MTS Rumnawati ini rencana ingin mengembangkan koperasi yang berbasis syariah. Iya, luar biasa. Monggo ya, mau berbasis syariah monggo, mau yang konvensional juga mangga. Yang jelas kita sudah membangun kewirausahaan. Bukan, tetapi jiwa-jiwa entrepreneur itu yang harus ada pada diri kepala sekolah. Karena apa? Kalau tadi puternya Pak Harun ini sekedar hanya menjelaskan tugas kepala sekolah. Kalau Pak Harun lebih kepada integritas dan sosial. Betul, memang ada kompetensi sosial, ada kompetensi sebagai supervisi, sebagai manajerial dan sebagainya, dan ada lagi itu tugas utama yang diembankan pemerintah, tugas kewirausahaan itu yang perlu ditanamkan oleh kita. Walaupun memang betul, jangan jadi pebisnis dong, bisnis di luar di sana. Saya selalu bilang gitu kan, nanti sibuk kesana kemari, akhirnya sekolah tidak terurus, siswa tidak terurus. Justru dengan entrepreneur, dengan jiwa kewirausahaan ini akan membangun siswa supaya terurus, guru terurus, kepala sekolah sejahtera, guru sejahtera, semuanya sejahtera. Ataupun juga oleh Bapak dan Ibu para kepala sekolah agar bisa betul-betul kegiatan yang bermanfaat, silakan untuk dilaksanakan di sekolah masing-masing, untuk dikembangkan di sekolah masing-masing. Sebab tadi juga saya diminta pendapatnya terkait dengan lembaga termasuk pendidikan. Salah satunya ada intinya bahwa lembaga apapun kalau pengen maju berkembang dengan baik, salah satunya itu adalah harus memiliki sikap kreatif, inovatif, ya. Kemudian juga ada regulasi yang jelas. Kita pahami regulasi itu. Kemudian juga yang terakhir ada tentang finansial. Jadi kegiatan ini sangat membutuhkan finansial. Kegiatan juga di madrasah membutuhkan, maka hal ini harus betul-betul ada di dalam suatu organisasi atau lembaga untuk bisa berkembang lebih maju. Sekian barangkali sekalian dari kami, mohon maaf barangkali dalam penyampaian dan sebagainya kurang berkenan. Itulah mungkin, insya Allah mudah-mudahan kalau kata pepatah itu, kalau ada subur di ladang ya, boleh kita menumpang madi. Kalau ada ya umur yang panjang, insya Allah kita akan bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pada rekan-rekan para kepala madrasah, semoga bisa menerima dari materi-materi, kemudian melanjutkan potensi-potensi kewirausahaan yang ada di madrasah kita masing-masing. Selamat jalan Pak, ya, semoga lancar dan selamat sampai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, Abah bersama Bapak Ketua Koordinator Pengawas tingkat Kabupaten Subang, Kementerian Agama. Beliau adalah Bapak Haji Masta Amis Damas, SAG, MPDI. Kita akan wawancara beliau yang tadi beliau bahas. Begini Pak, apa saja foreign entry dari materi yang tadi dibahas oleh Bapak? Ya, salah satunya adalah dengan kewirausahaan itu, yang pertama agar para kepala sekolah itu ya, para kepala sekolah bisa
menciptakan motivasi-motivasi, menciptakan inovasi-inovasi untuk pengembangan madrasah. Kemudian juga bahwa kepala sekolah juga harus memiliki jiwa kewirausahaan ya untuk meningkatkan pengembangan madrasah. Kemudian juga bahwa kepala sekolah itu diantaranya harus memiliki motivasi yang tinggi. Motivasi yang tinggi untuk apa? Untuk keberhasilan di dalam sekolah itu sendiri. Kemudian juga pantang menyerah, ya tadi ya. Kepala sekolah memiliki pantang menyerah dalam arti ketika ada kendala-kendala, ya kita cari solusi-solusi yang terbaik sehingga kita bisa melaksanakan dengan baik. Itu salah satu. Kemudian juga harus kepala sekolah harus betul-betul bisa mengembangkan entrepreneur. Ya. Motivasi yang tinggi, menciptakan inovasi, kemudian juga bekerja keras untuk mencapai kesuksesan di dalam madrasah itu sendiri. Tanpa itu, tidak melaksanakan itu, saya kira akan sulit madrasah untuk berkembang. Madrasah untuk berkembang sulit, karena memang walaupun bagaimana, yang namanya finansial, keuangan itu adalah salah satu sumber bagian dari untuk kemajuan. Yang pertama untuk kemajuan di madrasah, yaitu harus memiliki kreatif dan inovatif. Nah, kepala sekolah dituntut harus kreatif, inovatif, ya, di dalam mengembangkan kepemimpinannya. Kemudian juga kepala sekolah itu harus profesional, ya, di dalam mengembangkan madrasahnya. Itu sangat dibutuhkan. Tanpa itu juga tidak akan bisa berjalan dengan baik. Kemudian juga kepala sekolah juga harus mempunyai regulasi seperti tadi itu kan ada yang tidak memahami tentang tugas pokoknya kepala sekolah, sehingga di sini kan ada semacam kekurang pemahaman. Nah, ini perlu regulasi ini itu membimbing kita, ya, mengarahkan kita untuk menjalankan kegiatan kepala sekolah, tugas-tugas kepala sekolah. Itu salah satunya adalah harus dikuasai. Kemudian yang satu laginya itu harus memang betul-betul ditunjang oleh finansial. Iya, betul. Jadi organisasi apapun termasuk di dalamnya sekolah, kalau tidak ada memiliki kreativitas dari kepala sekolahnya, termasuk guru dan sebagainya, yang nanti insya Allah akan imbas kepada siswanya. Kemudian juga harus yang tadi itu harus profesional, ya. Kemudian juga harus menguasai regulasinya harus dikuasai, aturan-aturan mainnya. Kemudian juga finansialnya ini, ya, jangan sampai ini kocar kacir ataupun tidak memiliki itu, karena kan tidak bisa semuanya ini dikuasai, tidak bisa semuanya ini akan berjalan tanpa didukung dengan ini. Betul. Terima kasih, saya kira itu. Yang terakhir Pak, ini harapan ke depan Bapak yang tadi dibahas, ada istilah hasil guna, tepat guna dari kegiatan ini bagaimana Pak? Ya, mudah-mudahan ke depannya Bapak Kepala Madrasah yang tadi melaksanakan kegiatan PKB ini bisa diterapkan, dan memang betul-betul bisa nyata dilaksanakan. Tadi yang ada yang mengembangkan usaha dan kerjasama itu betul-betul dilaksanakan. Itu jelas itu udah sangat sekali diharapkan oleh kita, sehingga kita berguna, berguna untuk dirinya dalam arti untuk kepala sekolah itu sendiri, untuk guru, untuk siswa, sehingga kemakmuran kesejahteraan itu betul-betul dimiliki, dan itulah bagian daripada salah satu tepat gunanya ataupun bermanfaatnya dari kegiatan ini. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Bapak sehat. Amin. Tetap semangat Pak ya. Ya, siap. Jangan lupa Pak, like, share, dan subscribe channel YouTube MTS 3 TV. Ya. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, kita tanya-tanya lagi kepada pesertanya dari KKM MTS 2 ya Pak ya. Ya. Bapak siapa namanya Pak? Nama saya Anda Prihatna dari MTS Plus Al-Mumtaz dari KKM MTS Negeri 2 Subang. Begini Pak, mohon maaf nih di sela-sela istirahat ya. Saya akan bertanya, tadi kan Bapak udah mengikuti kegiatan program pengembangan keprofesian kewirausahaan ya. Siap. Nah, apa saja poin-poin entry yang tadi dibahas oleh Bapak pengawas nih? Oke. Terima kasih. Hasil dari PKB hari ini, yang pertama untuk pelaksanaan yang sesi on 2 yang dimana membahas untuk kewirausahaan yang dilaksanakan di sekolah masing-masing. Kebetulan Al-Mumtaz salah satu peserta yang di KKM MTS Negeri 2 dan MTS 3 Subang yang tergabung dalam KKM Jabar 004. Nah, salah satunya adalah
Yang pertama yang kami telah dilaksanakan di sekolah kami, di madrasah kami, yang pertama koperasi siswa, yang mana koperasi siswa telah berjalan seperti biasa. Sekarang sudah legalitasnya formal meskipun belum ada badan hukum. Badan hukum sementara nginduk ke yayasan. Yang kedua koperasi guru. Alhamdulillah koperasi guru berjalan, cuman yang tidak berjalan di kredit. Karena kredit kita tahu sendiri, situasi dan kondisi seperti ini, endingnya takut macet Pak, takut macet. Nah, yang ketiga, yang sedang kami laksanakan sekarang adalah telur asin. Telur asin kebetulan produknya udah di pasaran, cuman keterlibatan kami pihak sekolah sementara dilimpahkan ke pondok pesantren, karena yang mengelola adalah pondok pesantren. Kegiatannya pun itu di luar KBM kami. Pelaksanaan itu sekitar jam 3 atau jam 4. Jam 3 atau jam 4 di luar KBM di sekolah anak-anak, baik itu siswa MTS terutama MTS kami dan SMK, itu pemasaran ke masyarakat. Salah satunya adalah ke guru-guru. Itu. Yang terakhir, apa yang dicanangkan oleh kegiatan PON 1 bahwa kita harus bikin channel madrasah. Alhamdulillah niru dari MTS Negeri 3 Subang, kami MTS Plus Al-Mumtaz ternyata sudah punya channel YouTube madrasah. Cuman jarang mengupload kegiatan. Nah, jadi dari mulai sekarang kami instruksikan kepada operator, kami udah SK-kan dari mulai kameramen, editing, penyiar, peralatan dan lain-lain udah kami SK-kan. Dan sekarang dari mulai kemarin itu setiap kali ada kegiatan, insya Allah akan kami publikasikan di YouTube channel Madrasah MTS Plus Al-Mumtaz. Asik. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan. Begini terakhir, harapan ke depan nih dari kegiatan ini atau tepat guna hasil guna dari ini, harapannya? Harapan kami khusus untuk MTS kami, mudah-mudahan dengan kegiatan PKB berkelanjutan ini, MTS kami lebih berkembang, muridnya lebih banyak, dan segala sesuatunya sesuai dengan jargon kita, madrasah hebat, madrasah bermartabat. Barangkali mudah-mudahan dengan kegiatan ini membawa berkah buat kita semua. Amin. Allahirrabbal alamin. Oke, terima kasih Bapak. Mudah-mudahan Bapak sehat. Siap. Jangan lupa klik channel YouTube MTS 3 TV dan channel YouTube MTS Plus Al-Mumtaz Tanjung Siang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, nama siapa Pak? Oh, nama saya Harun. Pak Harun dari MTS Rumnawati. Kepala Madrasah ya? Oh yes. Begini Pak, mau bertanya nih dari hasil tadi yang telah disampaikan oleh pemateri, Bapak pengawas, apa saja poin entry yang disampaikan tadi dari kegiatan kewirausahaan ini? Yang intinya begini tentang kepala madrasah harus memiliki kompetensi di bidang kewirausahaan, dan itu memang tugas dan kompetensinya kepala madrasah. Tetapi kewirausahaan yang harus dibangun oleh kepala madrasah itu bukan menjadi seorang pembisnis, tetapi kepala madrasah harus memberikan motivasi atau dia sebagai motivator terhadap potensi yang ada, sumber daya di sekolah masing-masing. Sumber dayanya itu kan ada guru, ada siswa, kemudian ada orang tua. Nah, bagaimana dia mendorong kepala madrasah itu yang memiliki jiwa entrepreneurship ke arah itu? Kira-kira begitu pandangan saya. Dan kalau bisa diarahkan ke pengembangan usahanya, ke usaha ekonomi syariah. Selama ini kan konvensional. Kenapa harus kepada koperasi ekonomi syariah? Karena kita sebagai, apalagi di Madrasah Sanawiyah, agar mendapat keberkahan. Apa konsep keberkahan bagi saya? Keberkahan itu karunia Allah yang mendatangkan kebajikan bagi kehidupan manusia. Apakah pertanyaannya? Apakah koperasi itu mendatangkan kebajikan bagi guru, bagi siswa, bagi orang tua, atau bagi lingkungannya? Kira-kira begitu, Pak. Terima kasih. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak tetap sehat. Oh, dan jangan lupa like, share channel YouTube MTS N3 TV. Sip.